Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas perancangan website C di sini akan mendemonstrasikan tentang final project yang sudah kita buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marsha Salsabila, NIM 1924 10 10 10 46, dan teman saya Rizky Kamila Melati Putri 1924 10 10 10 37. Nah, di sini kami membuat final project yang bertemakan tentang pariwisata. Nah, kenapa sebelumnya kita memilih pariwisata? Karena menurut kami, pariwisata sangat digemari dan diminati oleh banyak kalangan, terutama kalangan muda seperti kami. Nah, kenapa kita sampai membuat website? Karena menurut kami, website akan sangat berguna untuk para pengunjung wisatawan ke destinasi suatu tempat. Nah, sebelumnya kenapa kita hanya menaruhkan 3 kota di sini, yaitu Probolinggo, Situbondo, dan Jember. Sebelumnya, Probolinggo ini adalah tempat tinggal dari teman saya, Rizky Kamila, dan Situbondo adalah tempat tinggal saya sendiri, yaitu Marsha, dan Jember ini tempat kami merantau atau kuliah. Nah, kenapa Jember kita masukin juga pada tempat perantauan? Karena kita cukup tahu beberapa wisata yang ada di Jember ini. Nah, dalam website ini, menurut kami akan sangat memudahkan untuk para wisatawan yang akan berkunjung ke 3 tempat kota ini yang kami rekomendasikan. Nah, di sini kami akan merekomendasikan tentang tempat wisata yang cukup populer menurut kami dan tempat makanan khas yang menurut kami populer, dan selanjutnya akan merekomendasikan tempat penginapan yang cukup populer. Nah, di sini ada deskripsi singkat tentang website yang kami bikin, yaitu website tentang yang kita namai M-Trip. M-Trip menyediakan rekomendasi wisata populer yang akan menjadi sasaran Anda untuk berlibur. M-Trip juga menyediakan rekomendasi tempat makanan khas daerah yang sudah dikenal banyak orang dan rekomendasi tempat penginapan yang nyaman menurut kami. Nah, untuk selanjutnya akan didemonstrasikan, yaitu adalah mendaftar. Nah, sebelumnya kenapa kita membuka website ini harus mendaftar? Karena akan membantu para wisatawan untuk mencari-cari tempat wisata yang ada di 3 kota ini. Jadi, kami sarankan untuk mendaftar terlebih dahulu. Di sini kita akan menuliskan nama, misalkan nama saya, Marsha Salsabila, dan emailnya misalkan Marsha123, dan username-nya Marsha123, dan nomor handphone ini dan passwordnya di sini akan tulis. Nah, di sini ada ulangi password untuk menyamakan password sebelumnya, mengkonfirmasi password sebelumnya. Nah, lalu di sini kita akan mengklik daftar. Nah, misalkan wisatawan tersebut sudah memiliki akun, sebaiknya kita akan langsung klik di sini, klik login. Nah, di sini otomatis akan memunculkan form login. Nah, kita masukkan username, misalkan ini 123. Terus masukkan email. Bentar, kurang. Ini, terus misalkan masukkan password yang sudah didaftarkan, lalu klik login. Nah, misalkan kita akan memudahkan si wisatawan tersebut untuk otomatis masuk, kita akan di sini langsung klik simpan, supaya ketika wisatawan tersebut mengakses website ini akan otomatis muncul di tampilan ini, dan akun yang dia daftarkan atau dibuat login akan otomatis tersimpan di device yang dia gunakan. Nah, ini untuk selanjutnya akan didemonstrasikan oleh Rizky Kamila. Untuk Rizky Kamila, dipersilakan. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan mendemonstrasikan beberapa fitur yang terdapat di website M-Trip ini. Seperti yang telah dijelaskan oleh Marsha tadi, ini merupakan tampilan awal dari M-Trip. Nah, di sini terdapat
deskripsi singkat yang telah dijelaskan oleh Mas tadi, dan terdapat gambar dari wisata terfavorit dari beberapa daerah yang kita suguhkan seperti Probolinggo, Situbondo, dan Jember. Nah, apabila wisatawan atau kita mengklik gambar dari Gunung Bromo ini, maka akan secara otomatis gambar ini akan berganti ke wisata atau destinasi terfavorit di daerah-daerah yang kita cantumkan. Nah, mengapa gambar ini bisa berubah? Karena kita menerapkan JavaScript yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk yang selanjutnya kita memasuki ke daerah Probolinggo. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari kota Probolinggo. Nah, tampilan ini juga berlaku di kota Situbondo dan di kota Jember. Nah, kita memasuki ke halaman utama dari kota Probolinggo. Di sini terdapat foto dari kota Probolinggo dan terdapat deskripsi singkat dari kota Probolinggo. Nah, apabila wisatawan ingin mencari kuliner favorit yang ada di kota Probolinggo, maka wisatawan dapat mengklik kuliner, dan secara otomatis ini wisatawan disuguhkan rekomendasi kuliner yang telah kita rekomendasikan. Nah, apabila wisatawan mengklik gambar atau button yang telah kita sediakan, maka secara otomatis akan menghubungkan website ini dengan Google Maps. Nah, mengapa kita menghubungkan dengan Google Maps? Karena kita ingin memudahkan wisatawan untuk mengakses tempat tersebut. Nah, wisatawan dapat mengakses tempat tersebut dengan cara mengklik rute yang telah disediakan oleh Google Maps. Nah, ini juga berlaku kepada wisata dan penginapan. Nah, apabila kita mengklik wisata, wisatawan akan disuguhkan dengan rekomendasi wisata yang telah kita sediakan. Nah, apabila wisatawan mengklik salah satu dari wisata ini, contohnya seperti Gunung Bromo, maka wisatawan langsung dihubungkan dengan Google Maps untuk dapat mengakses Gunung Bromo tersebut. Nah, hal ini juga berlaku kepada penginapan yang telah disediakan oleh kita atau direkomendasikan oleh kita. Ini merupakan penginapan yang kita rekomendasikan, dan apabila wisatawan mengklik gambar atau button yang telah kita sediakan, maka secara langsung atau secara otomatis akan dihubungkan dengan Google Maps juga. Nah, hal ini tentunya akan memudahkan wisatawan. Nah, untuk yang selanjutnya, website ini dapat diakses melalui 2 device sekaligus. Contohnya, yang seperti kita gunakan yang saat ini adalah laptop, dan yang selanjutnya dapat menggunakan smartphone. Nah, ukuran layar dari smartphone dan laptop pastinya berbeda. Nah, website ini juga dapat diakses atau dijangkau oleh device smartphone. Seperti ini kita akan mencontohkan, ini merupakan tampilan utama dari kota Probolinggo. Nah, apabila ini merupakan tampilan layar sesuai dengan laptop yang saya gunakan. Nah, ini akan kita perkecil layarnya, maka secara otomatis gambar atau hal-hal yang ada di dalam sini akan mengikuti ukuran layarnya. Nah, gambar dari kota Probolinggo akan tetap ini menyesuaikan dengan ukuran layar, deskripsinya menyesuaikan dengan ukuran layar juga. Nah, apabila kita mengklik kuliner, maka secara otomatis tampilannya akan menyesuaikan dengan layarnya juga. Nah, begitu juga dengan kota Situbondo dan kota Jember. Seperti itu. Nah, hal ini juga berlaku di halaman utama dari Mtrip ini. Apabila layarnya kita perkecil, maka secara otomatis gambar dan hal-hal yang ada di dalam website ini juga akan mengecil mengikuti ukuran layar. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang mendukung dalam pembuatan website Mtrip ini. Nah, sebelumnya kita telah melihat tampilan dari website Mtrip ini melalui demonstrasi sebelumnya. Nah, di sini penyusunan Mtrip atau pembuatan website Mtrip ini menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, HTML ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada daftar, homepage, daerah Jember, kuliner Jember, kuliner kota Probolinggo, kuliner Situbondo, tampilan login, penginapan Jember, penginapan Probolinggo, penginapan Situbondo, kota Probolinggo, kota Situbondo,
wisata Jember, wisata Probolinggo, dan wisata Situbondo, yang tentunya ini semua merupakan fitur-fitur yang terdapat pada website Mtrip. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat beberapa foto-foto yang menunjang dalam pembuatan website Mtrip. Nah, contohnya seperti ini, terdapat beberapa foto dari wisata-wisata terpopuler di daerah-daerah yang telah kita tentukan, yaitu Situbondo, Probolinggo, dan Jember. Nah, selain wisata terdapat juga kuliner, terdapat juga penginapan. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan tampilan atau codingan yang telah kita buat untuk bagian homepage. Nah, di sini kita menyambungkan dengan CSS. Nah, CSS ini tujuannya agar website yang kita buat memiliki tampilan yang cantik atau menarik. Nah, di sini kita memiliki beberapa kelas dan juga beberapa gambar. Nah, kelas ini nantinya dihubungkan dengan href untuk menyambungkan button atau apa yang kita klik dan untuk apa yang kita cari atau yang kita tuju atau yang wisatawan cari. Seperti itu. Contohnya seperti ketika mengklik login maka langsung masuk ke login. Ketika mengklik daftar, ketika mengklik button daftar maka secara otomatis wisatawan akan dihubungkan dengan halaman daftar. Nah, di sini juga penghubungannya semuanya melalui href seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di bawah ini merupakan codingan HTML yang dihubungkan juga dengan JavaScript. Nah, seperti yang sudah didemonstrasikan sebelumnya, kita menggunakan JavaScript ini untuk di halaman homepage atau halaman utama. Nah, tampilan gambar di awal atau gambar utama tadi, apabila diklik oleh wisatawan, maka secara otomatis akan berganti ke gambar dari wisata yang terfavorit di daerah-daerah yang telah kita tentukan. Nah, untuk yang selanjutnya terdapat kode yang kita buat untuk wisata. Nah, secara tidak langsung codingan yang kita buat di homepage ini hampir mirip di wisata, kuliner, dan penginapan karena konsepnya hampir sama atau serupa. Tetapi di sini kita memodifikasi sedikit. Contohnya kita menambahkan beberapa gambar yang berada di dalam kelas kontainer. Nah, beberapa gambar ini kita hubungkan juga dengan Google Maps seperti yang telah didemonstrasikan sebelumnya. Nah, Google Maps atau alamat Google Maps dari tempat ini kita masukkan kepada href. Nah, href ini sudah dijelaskan tadi untuk menghubungkan button yang diklik atau gambar yang diklik itu. Nah, ini merupakan codingan atau kode HTML yang telah kita buat. Nah, begitu juga di kuliner, codingannya atau kode yang kita buat hampir sama, tetapi yang membedakan adalah di kelas kontainer 1. Nah, ini di sini kita hanya memberikan 2 rekomendasi saja untuk pengembangan saat ini. Nah, di sini yang membedakan adalah selain hanya disertakan 2 gambar, kita juga menyertakan untuk button di sini center agar button dari bakso stasiun atau kuliner ini berada tepat di tengah-tengah gambar dari bakso stasiun. Nah, di sini kita juga memasukkan alamat dari bakso stasiun ke dalam href. Nah, codingan ini juga berlaku di penginapan. Codingan ini hampir sama, tetapi yang berbeda dengan wisata hanya sama seperti kuliner. Nah, codingan ini hampir mirip atau sama dengan codingan kuliner seperti itu. Nah, untuk faktor pendukung agar website ini terlihat menarik, kita menggunakan CSS yang ini terdapat cukup banyak. Contohnya ada font yang mendukung tulisan-tulisan yang kita atau yang kita pakai, tulisan yang kita pakai. Lalu ada daftar, ada hover, ada daftar inputnya, ada bodinya, ada button loginnya, ada kontainer yang telah disebutkan tadi, ada image, tulisan, dan yang terakhir ada media. Nah, penggunaan media ini tujuannya untuk meresponsifkan website ini agar terlihat nyaman ketika diakses melalui device lain.
channelnya diakses melalui device HP yang telah didemonstrasikan sebelumnya. Nah, selain menggunakan media, kita dapat meresponsifkan website ini dengan cara menggunakan width 100%, contohnya seperti ini di kontainer 1, seperti itu. Nah, CSS ini juga mengatur warna dari website kita, ukuran, dan sebagainya. Nah, di sini kita juga menggunakan JavaScript yang telah dijelaskan sebelumnya untuk mengganti gambar pada halaman utama atau homepage. Nah, ini merupakan codingan yang untuk ditujukan kepada JavaScript pada halaman homepage atau halaman utama ketika wisatawan mengklik gambar utama. Nah, secara otomatis akan berganti ke gambar selanjutnya sesuai dengan wisata terfavorit dari daerah yang telah kita tentukan, yaitu Probolinggo, Jember, dan Situbondo. Nah, ini merupakan codingan dari JavaScript-nya. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan melanjutkan cuplikan atau sebagian dari codingan homepage. Nah, ini merupakan codingan homepage yang secara penerapan di halaman lain cukup sama, tetapi hanya tinggal dimodifikasi sedikit demi sedikit menyesuaikan dengan kebutuhan setiap halamannya. Nah, itu kurang lebih demo dari final project yang kami bikin tentang pariwisata yang berjudul M-Trip, dan kami berharap misal website seperti itu akan sangat bermanfaat untuk para wisatawan. Dan sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.